Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Cinta-Mu lebih dari samudra, di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku
kagum akan cintamu. Ku kagum akan cintamu, ku kagum akan kasihmu yang tak pernah berhenti. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Kasih-Mu Tuhan itu cukup. Kasih-Mu Tuhan, oh, kerinduanku datang padamu. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku.
sahabatku dan sahabatku. Terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tiada seperti-Mu, Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi, sekali katakan hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat, Kau lihat isi hati.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami tahu dalam perkataan-Mu ada kehidupan kami sepanjang hari ini. Lewat perkataan-Mu Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami. Engkau mengajari kami supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semuanya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, baik. Haleluya. Adakah yang mau sharing pagi ini? Matian sudah lama nggak sharing. Mau sharing kah? Shalom semua. Ya, shalom. Nah, yang bagikan pagi ini ya, yang bagaimana bersama Tuhan itu seperti yang kemarin ya, yang dikotbahkan Om Pin. Sekarang sekarang kita udah alami duluan, tapi tiba-tiba muncul, sering mengalami kayak gitu. Kita mengalami, sekarang ada muncul firman-Nya gitu. Oh iya, kemarin aku mengalami kayak gini, kayak gitu. Sekarang mengalami kayak gini. Kemarin itu, minggu yang lalu saya mengalami bagaimana kesederhanaan Tuhan itu bagi kita, bagi hidup. Oh iya, hari Minggu udah dikotbahkan nih. Ternyata gimana ya Tuhan itu membimbing kita dari watak-watak kita itu ya, watak yang rusak. Kita pikir, sekarang kayak saya pikir watak ini udah ini gitu, tapi ternyata bagi Tuhan kayaknya masih dirombak seperti yang dibilang, seperti yang dimurnikan kayak gitu ya, seperti emas yang dimurnikan. Iya ya, kemarin minggu yang lalu saya merasakan bagaimana saya pikir sudah lolos di situ ya. Waktu saya punya ada masalah sampai kesal gitu, kesalnya saya kesal sekali gitu kan. Terus saya bilang kayak gini, nanti biarin aja lah, nggak usah aku cakapin lagi ini, kok gitu, mungkin kesal, emosi aja kayak gitu ya kan. Tapi di saat mulutku yang ngomong kayak gitu, baru ngomongnya kayak gitu belum 1 hari kayak gitu ya, kayaknya ada rasa di hati itu, kayak rasa di hati itu kayak dibentuk gitu. Dia bilang belum ada 1 hari kayak gitu. Padahal yang rasanya tadinya gak usah diomongin ini terus, kok bikin kesal aja kayak gitu. Karena bikin kesal gimana. Tapi di saat belum ada sampai selesai 1 hari, kok bisa kayak tiba-tiba cakapan berteman kayak gitu. Rasanya damai kok sama dia. Ya, kenapa ya kok bisa tadi udah ngomong kayak gini sama ini, kok bisa langsung berteman kayak gitu ya. Tapi ada rasa bilangnya kayak gini. Bagaimana kamu katanya kalau ada apapun orang yang bilang itu nggak bisa sakit hati lagi kan. Ternyata diuji juga di dalam saya kayak gitu, dicoba dulu. Iya ya Tuhan. Ternyata kita tuh merasa udah bisa. Kayak kemarin itu firman-Nya itu seharusnya kita nggak alami lagi tuh masih mengalami gitu ya. Emosi gitu tapi diuji. Terus setelah itu aku sadar udah berteman kembali, sadar ketawa, iya ya Tuhan ya, kenapa ya kok sampai kayak gitu tadi, ternyata masih diuji dalam hal kayak gitu. Bagaimana mata kita, kalau dulu kita udah sama-sama Tuhan itu ya
nggak usah lagi sakit-sakit hati sama orang. Ternyata yang membuat hati kita itu kadang nggak ini bukan kita sendiri, tapi Tuhan membentuk bagaimana kesederhanaan itu. Tapi kadang dibentuk kita kesederhanaan itu karena kita menerima gitu ya. Seperti kami di PT itu juga dulu saya sering kayak karena selama ini di land saya itu hanya sendirilah namanya yang Nasrani gitu. Tapi sering saya lihat kalau orang itu kadang kayak melecehkan, kadang ngomongnya enggak gitu, kadang kayak gini. Tapi kok saya melihat, iya ya Tuhan itu melihat hati kita selama ini. Kenapa Tuhan bentuk kayak gini ya kan? Kadang sampai orang itu saya lihat pun ngomong sama saya itu segan gitu sampai sekarang ya. Satu kan saya mengalami kayak gitu. Kadang kita tidur gitu kan. Kalau masuk malam itu jam 2 itu ada break tidur kayak gitu. Terus mana lama itu mending tidur daripada hanya istirahatnya cuma 11 menit 15 menit gitu kan. Terus bisa merasakan kalau orang itu kayak mau tidur kadang di bawah mesin itu sek lama sampai habis habis waktunya belum ada posisi yang enak gitu, mereka masih cari-cari. Tapi kalau saya tuh melihat cuma hanya duduk kayak gini aja tidur udah selesai, udah sampai selesai baru udah tiba waktunya udah bisa terbangun gitu kan. Terus bilangnya ayo bang udah siap udah masuk kayak bilang kayak gitu kadang kayak gitu kan. Apa belum ada tadi kita beri lu katanya sudah habis. Kok bisa ya kamu itu kayak gini ya? Asal duduk aja udah langsung bisa, langsung bangun, udah selesai. Kita masih merasakan posisi yang enak. Aduh nggak usah lagi posisi yang enak. Sudah kita kan berinya cuma seperempat menit itu. Jadinya mereka pusing. Kok bisa kamu bisa kayak gitu ya kan? Aku aja nggak bisa mengalami hidupku sendiri, apalagi kalian. Gue bilang kayak gitu, hanya Tuhan yang tahu. Gue bilang, kok bisa kamu bisa duduk, langsung selesai tidur, udah berangkat kayak gitu. Kalau mereka mengalami. Dan begitu juga ya, bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan itu dengan rasanya kayak kesederhanaan itu. Kadang untuk kita pun marah kayak gitu, tapi tiba-tiba sampai dibentuk juga bagaimana untuk datang kepada Tuhan. Tuhan itu memberi hati kita dengan rindu terus kepada Dia ya. Saya tuh kok bisa ya, asal sedikit aja udah berdiam entah di rumah masuk malam entah mau ngapain itu. Ada kok masih ini ya, kenapa ya Tuhan ya? Tapi kok masih kayak gini kadang, tapi kok Tuhan itu menarik-narik terus ya kayak harus ikut Dia terus. Kadang untuk ini kesal gitu tiba-tiba kok langsung bisa berubah kayak gitu sama seperti mereka kayak gini di PTT ya sekarang mereka mengatakan kayak gitu ya kenapa ya kok bisa kamu di sini sendirian tapi kok bisa kamu jadi ini mereka ngomong kayak kita apa dibilangnya ah, apa kok aku merasa dulu dikesalkan kayak gitu tapi mereka sungkan kok bisa kamu menerima sendiri di sini gitu jadi kayak merasa kita dihormatin bagaimana dia dihormatin di situ gitu kan dia bilang gini sama anak-anak itu karena mereka curhat gitu datang leadernya yang udah permanen itu bilangnya kok kalian itu jangan curhat sama dia apalagi kayak perang-perang kayak gini kayak gitu terus sampai ada orang bilang kayak gini Kak, mending ya kalau Palestina itu nanti merdeka, nggak usah lah merdeka ya. Kenapa kok bilang kayak gitu? Nanti jadi kiamat kan masih ada masih banyak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Itu ibaratnya perbuatan Tuhan. Bagaimana nggak merdeka? Nanti kamu apa yang kamu pikirkan kayak gitu? Terus leadernya mendengar kayak gitu. Kenapa kamu curhat sama dia? Emang itu kan orangnya orang ini orang Kristen kok malah kamu curhat ke dia kayak gitu. Jadi kompor-komporin orang itu. Tapi iya ya, emang dia Kristen ya? Iya, Kristen itu. Kok kalian curhat-curhat terus aku tengok sama dia. Tahan. Malah kamu cerita pun tentang dirinya sendiri pun boleh curhat kayak gitu. Tapi orang itu pun melihat, kenapa ya nggak bisa sama kita, mereka curhat, tapi kok sama kakak itu kok bisa dicurhat terus gitu. Mungkin mereka pun melihat bagaimana caranya kita menerangkan mungkin selama teman saya orang lama di situ ya
Dia mungkin tahu lah beli-belinya dulu ya. Tapi kok bisa dilihat kita bagaimana Tuhan sederhana hidup dalam hidup kita, mereka jadi terdiam, tidak pernah ngomong lagi kayak dulu kayak melecehkan gimana lah orang Kristen itu gimana lah kayak gini berikutnya. Tapi bagaimana kita hidup kita memberikan bagi mereka kesederhanaan kita untuk menerima mereka, mereka jadi takut. Iya ya, saya menyadari. Iya ya, selama ini kita tersembunyi dalam kita, tapi mereka itu bisa dinampakkan. Kalau ibaratnya kita ngomong sama mereka, mereka menjadi nurut gitu. Dulunya apa yang kita bilang itu kayaknya sepele aja gitu gitu kan. Sekarang dibilang lah kita, itulah kalian kalau untuk ke sekolah apa kayak Kristen itu pergi ke gereja pakai ini kayak gini. Tapi sekarang apa? Semua yang dikeluarkan apa masalahnya di kayak di pesantren itu loh anak kayak gini-gini pesantren. Kok jadi mereka yang ngomong ya? Bagaimana ya? Anakku di pesantren makanya aku nggak mau lagi. Makanya aku tarik anakku di pesantren itu karena kayak gini kayak gini kayak gini. Dulu mereka malah pernah mereka cerita kayak gini. Kalau sekarang malah dikeluarkan cerita kayak gini sama saya kayak gitu. Iya ya Tuhan. Terima kasih menjadi bahan curhat dan bahan mereka jujur gitu. Kalau dulu itu kan kayak disembunyiin semua masalah mereka. Malah masalah kita mereka belum tahu aja pun kita udah diceritain gitu. Kalian belum tahu ini siapa yang sebenarnya ikut ini saya bilang. Sekarang waduh, iya memang nggak ada lagi yang benar kayak gini pesantren itu kayak gini gini gini. Kami juga udah kayak gini makanya mending saya tarik. Kenapa nggak jadi lagi anaknya di sini dulu? Iya kayak gini loh, kak kayak gini sampai diceritain bagaimana. Itu masih Uni Uni bisa ngomong kayak gitu ya. Dulu ini asal ngomong kita, Uni pulang dulu ya kalau nanti ini ibadah. Kamu itu cuma sendiri kok kayak gitu salahmu. Tapi sekarang bagaimana Tuhan bekerja menampakkan dirinya melalui kita. Saya mengalami kesederhanaan itu ada di dalam hidup kita ya. Tuhan pun menarik-narik saya itu kadang nggak bisa itulah yang kemarin saya rasakan waktu status orang itu watak itu nggak bisa tapi saya melawan masa sih kalau kita ada dalam Tuhan itu watak itu kayaknya bisa dibentuk Tuhan gitu tapi itulah selama ini saya alami boleh mengalami Tuhan dan menunjukkan Tuhan itu bagi mereka haleluya. Baik, puji Tuhan. Oke, kalau bisa ngalami Tuhan itu ya luar biasa ya. Itu namanya kita melihat Tuhan gitu. Melihat Tuhan kan ya melalui diri kita gitu. Ya kita bisa ngalami ya. Itu yang sering saya ceritakan setiap hari ya. Apa nih? Wih, apa maksudnya? Wih, salah klik saya. Baik, saya share screen ya. Kita lanjut pelajarannya. Oke, ini dia. Haleluya. Tuh nih, banyak yang nggak datang. Kita mulai dari inilah yang Tuhan sebut penderitaan yang Dia minta untuk dijalani. Kira-kira saudara, ini penjelasan kepada murid-murid Tuhan dulu gitu. Tapi dijelaskan kepada kita sekarang gitu. Kalau dulu kan semua orang harus menderita. Orang siapa yang mau ikut aku harus menderita katanya gitu kan. Harus rela kehilangan nyawanya. Terus murid-murid pada waktu itu wah berlomba ingin mati gitu kan. Sanggupkah engkau minum cawan yang harus aku minum? Sanggup kata mereka gitu. Karena mungkin pikirannya sederhana, mati tanam gitu. Kalau mati nanti ya surga. Makanya banyak orang juga ya sudahlah, mati aja lah. Kayak gitu kan. Dia pikir sudah selesai gitu. Padahal kehidupan ini harus berjalan gitu. Kan buktinya kan Petrus masih hidup lama sekali, berapa puluh tahun lagi saudara Petrus. Ada sekitar hampir 40 tahun lagi, apalagi Yohanes gitu. Bahkan firman yang datang kepada Yohanes berbeda lagi.
Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu kan lebih ini lagi kan, sama dengan yang kita dengarkan gitu. Orang sudah pada mau mati, apalagi seperti tadi itu kan, wah kalau Palestina itu merdeka akan kiamat katanya. Sama orang Kristen pun kayak gitu juga. Kalau sampai itu berdamai, itu loh, berarti Tuhan sudah datang, sudah mau datang, gitu loh. Jadi makanya ya bayangkan seperti itu loh pengertiannya. Entah siapa yang bilang itu, heran juga saudara. Itu kayak menjadi kebenaran. Di firman Tuhan nggak ada kayak gitu. Itu interpretasi. Pokoknya setelah tunas zaitun itu tumbuh, bayangkan diinterpretasikan itu kemerdekaan Israel. Sudah dekat lah. Bayangkan dari tahun 48 sampai sekarang 2023. Cobalah. Tapi itu pun enggak juga. Di setiap pelajaran akhir zaman selalu bicara itu. Nanti muncul antikris. Nanti antikris itu pertama-tama begini. Ya kayak gitulah. Nggak bisa hilang. Bayangkan kakunya. Sekaku itu. Makanya orang pikir, ya sudahlah. Jadi begitu muncul tentang misalnya tentang virus-virus yang bermacam-macam gitu, apalagi yang terakhir itu pasukan nyamuk itu. Ternyata sudah 1 tahun lalu, bayangin saudara, kita nggak tahu. Sudah dilepaskan gitu. Ternyata gitu. Jadi begitu muncul sekarang, wah jadi rame lagi. Sehingga ketika orang mendengar, kadang ya sudahlah, matilah gitu. Mati ketemu Tuhan, masuk surga. Padahal saudara, jadi bayangan mereka itu, kebanyakan orang pokoknya sudah mati, sudahlah gitu. Udah selesai gitu. Padahal sementara wataknya tidak berubah gitu loh. Dia nggak menang terhadap dosa. Dia nggak mengalami kemenangan gitu loh. Dia masih terikat di sana. Makanya yang itu kayak yang ini kan yang sampai wakil gembala pembina itu yang sampai jatuh ke dosa yang waduh sangat inilah. Sampai mereka itu jadi gimana ya? Istilahnya kan itu sesuatu yang rasanya nggak mungkin loh. Istilahnya kalau mungkin jatuh perzinahan dengan perempuan gitu, ya masih wajar gitu, masih orang ya sudahlah, udah biasa gitu. Tapi kalau jatuh ke laki-laki gitu kan, laki-laki dengan laki-laki, itu kan sesuatu yang sangat waduh. Dan ternyata tetap melayani gitu loh. Lucu sekali. Masih bisa tetap gitu loh. Jadi sudah jelas-jelas terang-terangan saudara, itu udah dipanggil gitu. Ya terkenal seluruh inilah saudara, bukan hanya Indonesia. Karena sering mengikuti acara-acara di luar negeri juga. Menjadi pembicara-pembicara juga. Sudah dalam keadaan seperti itu, masih berani memimpin jemaat gitu loh. Cobalah. Lah, kok jemaat yang sudah tahu juga itu juga tidak sadar juga gitu.
Lalu bermimpi mau masuk surga. Piye coba? Jadi menurut mereka surga itu bukan kelanjutan kehidupan. Padahal kan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah datang. Artinya kalau orang gak bertobat, kalau tidak mengalami pertobatan, kalau tidak meninggalkan kejahatannya, kan gak bisa masuk ke situ. Tapi dengan interpretasi mereka, Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Bah, sia-sia kan gitu. Masa pengorbanan Tuhan kayak gitu rendah gitu? Tapi seperti itulah yang terjadi, saudara. Jadi ketika Tuhan katakan, inilah yang Tuhan sebut penderitaan yang dia minta untuk dijalani. Manusia bersamanya. Ketika engkau menghadapi kesulitan, bergegaslah berdoa kepada Tuhan. Gitu. Kemarin ketika anak abang saya itu yang telepon itu ya, saya cuma tekankan sama dia, praktekin ya. Ketika kamu dalam keadaan sesak kayak gitu, ya harus bayar hutang gitu kan, karena kesalahannya juga gitu. Dia ditipu gitu ya. Nah, saya bilang ketika pas pada posisi itu, datang sama Tuhan, saya bilang. Kamu masuk ke kamar, kamu punya kamar kan? Udah tumpahkan di situ. Saya cerita ketika saya mengalami kesusahan seperti itu. Saya tidak ada minta sama siapa-siapa, saya bilang. Saya datang sama Tuhan. Saya datang, tiap kali ini saya datang. Kamu lihat nanti, saya bilang. Kadang-kadang ada orang pikir, kita harus berusaha, kan selalu begitu kan. Itu paling saudara kalau kita itu bicara kayak gitu, selalu mereka itu kayak lecehkan gitu loh. Apa kayak gitu? Kan firman Tuhan bilang, kayak hebat kali loh firman Tuhan tuh mereka itu. Jadi kadang saya rasakan gitu ketika misalnya saya bilang, jangan khawatir itu ya. Itu mereka tuh kayak rasanya itu saya salah kali gitu loh. Bukan firman Tuhan bilang, kita mesti beriman gitu. Wah. Emang selama ini mereka gak beriman ya, untuk keluar dari kekhawatiran mereka. Tapi buktinya mana? Kan gak keluar-keluar kan dari kekhawatiran. Padahal katanya mereka, iman mereka itu besar gitu. Mereka gaung-gaungkan imannya gitu. Mereka punya segalanya, tapi tetap khawatir kan. Tapi katanya mereka beriman. Nah loh, itu kan sesuatu yang sangat bodoh sekali kan. Tapi berani kayak menyalahkan orang yang mengatakan perkataan yang sederhana gitu. Saya ingat sekali saudara, ketika saya bilang itu, untuk masalah penghidupan kita tidak butuh iman gitu. Wah, itu mereka ternyata udah ribut aja mereka di belakang gitu. Saya khotbah di tempat lain. Gitu. Sejak dari saat itu saya tidak pernah diundang lagi di situ. Hanya dengan mengatakan hal seperti itu yang saya praktekkan gitu loh. Masalahnya cuma di masalah ketenangan kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Kita anak kok. Burung di udara aja dia pelihara gitu.
Iya, kita salah. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, kesalahan kita diampuninya. Lalu diajarinya lah kita. Kan gitu, sesimpel itu. Lah, kamu percaya gak sih kamu anaknya? Iya saya, tapi saya, bah. Berarti kamu gak percaya. Oh tapi utangku terlalu besar. Lah, berarti kamu gak percaya dong. Allahmu punya banyak uang gitu. Dia terlalu besar gitu. Aku gak sanggup bayarnya, bah. Kalau kamu gak sanggup bayarnya, datanglah sama Tuhan. Oh katanya kamu sudah gak sanggup bayarnya. Dan kadang-kadang ditakuti kan ketika datang tukang tagihnya kan gitu. Apalagi kalau marah-marah gitu kan. Kan itu yang dipikirin kan. Bergegaslah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin memuaskanmu. Aku ingin menanggung penderitaan terakhir ini untuk memuaskan hatimu. Dan betapapun besarnya rintangan yang kuhadapi, aku harus tetap memuaskanmu. Nah, tahukah saudara, doa ini kan mungkin kan kayak diajarin kita gitu. Tapi doa ini adalah firman, saudara. Ketika kita mengatakan doa ini dari segenap hati kita, maka doa ini nanti akan menjadi realita dalam hidup kita. Karena saudara, kadang kita tidak tahu ketika kita menghadapi kesulitan. Rasanya perasaan kita itu, makanya seperti Tuhan Yesus. Seperti mau mati rasanya. Maksudnya apakah dia takut akan mati? Akan kematian? Tidak sebetulnya. Tidak. Tapi begitu dipikirkan itu saudara, maka seluruh ketakutan yang ada di dalam manusia itu ditanggung oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan seperti mau mati rasanya. Jadi yang ditanggung dia itu adalah perasaan manusia. Dia harus tanggung. Dan dia harus benar-benar mengalami itu. Jadi kalau kita itu diizinkan mengalami hal yang seperti itu gitu loh. Supaya kita lepas dari itu semua. Makanya sampai dia katakan, sekalipun kamu di ujung kematian, kamu harus terus bertahan hidup, katanya gitu. Makanya sudah sampai mereka itu pikir besoknya udah mau mati, matilah gitu. Karena bayangin, itu di lehernya itu diikat gitu ya. Terus kakinya jinjit saudara. Sampai pagi. Ada yang sampai kukunya dilepas lagi. Bayangin gimana lah mereka itu. Kan di dalam hati mereka itu kan ada Tuhan gitu. Kan mereka tetap komunikasi. Tapi kok Tuhan gak bertindak ya gitu loh. Apa nih yang mau diinginkan Tuhan ini apa? Besoknya bisa bangun lagi. Jadi perasaan yang bergejolak itu, itulah prosesnya. Seperti mau mati rasanya. Anehnya saudara, sesudah lewat besoknya, hari berikutnya, dia bisa dilepaskan. Bayangin. Kan benar-benar kayak film gitu loh saudara. Dan mereka memerankan film itu.
Sama dengan kita juga begitu. Ketika kita mengalami, ya seperti itu, saudara. Dengar-dengar saudara ibu kita lagi di Batam gitu ya. Lalu Uli sama Mak Ye datang mengunjungi. Oh nggak jadi kemarin. Yang waktu pertama-tama itu nggak jadi juga. Nah jadinya sebentar saja gitu. Saudara, gitu saya dengar di Batam gitu ya. Sebetulnya saudara dari awal saya sudah bilang sebelum ini juga saya selalu bilang ke Batam gitu. Tapi begitu tahu di Batam tidak ada pemberitahuan gitu ya. Saya kalau setahu kian saudara karena sebelum hari Minggu kayaknya datang gitu ya. Kenapa rupanya kalau khotbah di sini gitu? Iya kan? Ke Singapura aja sampai saya bilang kita buatkan paspornya kok. Waktu saya telepon dari Singapura itu. Saudara, untuk menceritakan kalau Tuhan itu sedang bekerja dalam kita, ketika kita ceritakan sama orang-orang gak percaya loh. Dalam pikiran orang, kita itu pokoknya seperti dirinya gitu. Paling dia kayak gini, masih kayak gini. Karena hatinya munafik. Hati manusia itu munafik, saudara. Jadi yang paling sulit itu adalah yang bisa berkamuflase, saudara. Kelihatan di luar bisa senyum. Tapi ternyata di dalam tidak mengampuni, saudara. Gak bisa kayak gitu. Itu salah. Kayak gitu gak boleh masuk kerajaan Allah gitu. Gak bisa, percayalah. Jadi kadang-kadang dalam anggapan orang gitu ya. Dalam anggapan orang itu tidak mungkin. Jadi dalam pikirannya orang itu seperti dia gitu. Seperti itulah semua manusia sudah rusak. Jadi yang membuat berbeda adalah orang yang mengalami inkarnasi Tuhan. Jadi seperti yang tadi lah gitu. Diceritakan tadi kan. Setelah sekian waktu barulah mereka sadar. Ini pasti ada sesuatu dalam diri orang ini. Begitu saudara. Jadi benar-benar saudara orang akan melihat Tuhan itu sendiri. Sampai mereka bilang kayak gini. Adalah orang di sana yang aneh kayaknya. Jadi bahan ceritaan gitu. Aneh kayaknya. Seperti perempuan Samaria itu. Dia ceritakan loh semua tentang diriku gitu. Tapi ya kalian lihat sendirilah. Jadi waktu perempuan Samaria itu cerita gitu. Dari pertama mereka itu mendengarkan dia bicara sama mereka. Di situ aja mereka sudah kaget, saudara. Pasti ada sesuatu yang terjadi sama dirinya ini. Coba kita dengarkan gitu. Karena biasanya dia itu datang itu dia nunduk, dia tutup. Jadi sudah dianggap pelacur dia, saudara. Sudah bahan perguncingan gitu. Dia pakai kerudung itu, saudara. Di kerudung itu sering untuk menutupi, bukan hanya untuk menutupi aurat, tapi kadang menutupi banyak jerawat gitu kan. Apa gitu. Iya. Walaupun memang ada yang memang benar-benar ini gitu ya. Kadang-kadang kan coba lihat kalau dia gendut gitu kan, dia bikin gitu supaya kelihatan langsing kan. Dia enggak. Jadi bukan untuk agama gitu, enggak juga. Jadi seperti itulah perempuan Samaria itu. Biasanya habis kalau ambil air, dia tutupin mukanya gitu loh. Tapi kali itu saudara, dia pun heran juga gitu. Dia itu kayak terlepas gitu.
Dia kayak bebas gitu. Ada seorang yang baik, ada seorang nabi gitu. Tapi saya begitu jumpa sama dia, saya tidak tertuduh loh gitu. Tidak seperti kalau berjumpa dengan misalnya dengan imam-imam gitu. Mana mungkin dari tampilan saya, mana mungkin imam-imam itu terima saya gitu. Makanya dia bilang, jadi ketika pertama kali orang Samaria lihat dia, itu sudah aneh gitu, sudah lain gitu. Mungkinkah dia Mesias itu? Jadi orang penasaran, saudara. Kira-kira seperti itulah, saudara. Apa yang kita alami, kan kita ngalami dulu kan. Seperti dikatakan tadi, ditarik terus gitu loh. Bukankah sesuatu yang luar biasa, saudara? Kita bisa bertahan terus, saudara. Wah, tidak seperti saat-saat teduh yang lain. Kalau saudara lihat, saudara, mereka sudah siap semua ini mereka, saudara. Supaya orang tertarik. Itu, saudara, itu tiap kali ini, saudara. Apa yang mau didoakan? Apa yang mau didoakan? Jadi saya perhatikan, saudara. Tadinya itu masih ketika pas doa-doa itu kan. Di doa, jadi si itunya yang terus doa. Lalu dia bilang, jangan terus saya yang doa. Kalian naik doa semua. Buka mulut, jadi semua buka mic. Bayangin semua kita dibuka mic. Ngomong lah semua, aduh kayak gimana lah saudara. Kayak sarang tawon lah saudara. Ya kayak Zoom, pakai Zoom mereka. Jadi kalau pas sudah kayak gitu, itu baru berapa saudara? Mungkin 6, 7 gitu kan. Tapi begitu sesi doa, bermunculan satu-satu. Mau doakan apa? Mau doakan ini. Wah semuanya itu. Saking itunya, saking sudah sering didoakan, itu sudah cepat-cepat gitu loh. Jadi doanya ya seadanya aja. Tapi bagi mereka kalau sudah didoakan, ada harapan gitu loh. Yang penting sudah disebut gitu. Bermunculan satu-satu saudara. Oh doakan ini, doakan ini. Ya, dari yang ini sampai yang parah juga gitu. Dari yang biasa-biasa sampai itu semua. Pokoknya semua disebut. Ibu ini, doakan apa gitu. Oke. Tapi kayaknya hebat juga dia. Kayak hafal aja semua gitu. Begitu saya ini terakhir didoakan, ternyata umum-umum aja langsung gitu. Tapi apakah kita seperti itu? Justru kita, dikatakan tadi, justru kita gini, hadapi masalahmu. Jangan takut. Gitu. Coba. Tapi menurut pengalaman kita melihat Tuhan kan. Bukankah kita itu seperti orang-orang di Samaria itu? Kita akan berkata gini, heran gitu. Coba Lalu saudara mencoba. Lalu saudara akan berkata, sekarang kami percaya bukan lagi karena perkataan Bapa, tapi karena kami sudah melihatnya sendiri dan mengalaminya sendiri. Dan setiap kali apa yang misalnya tadi dikatakan, yang dikhotbahkan kemarin katanya gitu. Iya, sudah ngalami duluan. Kan gitu tadi kesaksiannya. Iya. Dan kehidupan seperti ini nanti menular, saudara. Iya. Gak usah pusingkan nanti, wah kita kayak masih dipendam gitu. Dipendam sama Tuhan gitu. Udah, jalanin aja. Karena Tuhan yang bekerja kok. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan kok. Gak ada yang bisa nahan. Sekeras apapun orang, gak ada yang bisa nahan. Paulus
Tadinya dia itu udah mau kejar-kejar, gak bisa tahan kok. Itu masih dalam wujud roh loh Tuhannya gitu. Sekarang orang bisa menjamah kita kan? Orang bisa salaman dengan kita kan? Bayangkan saudara, kalau orang salaman dengan Tuhan. Ya kan? Ya, katanya kan Tuhan berinkarnasi. Arti kita diselamatkan, kita dibawa ke dalam Dia. Kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Bayangkan sampai Dia kasih pengertian, engkau harus makan aku. Engkau harus makan dagingku katanya. Coba. Kan ada istilah itu saudara. Kita adalah apa yang kita minum. Aqua itu kan. Ya kan? Berarti kalau dia berfirman kita mesti makan dia. Bukankah itu artinya kita adalah dia? Ya kan? Ya nggak usah terlalu kita besar kepala lah gitu. Karena itu firman gitu. Jadi begitu kita sering mengucapkan itu saudara, tahu saudara apa yang terjadi. Jadi walaupun nampaknya perkataan itu sesat, itu menurut orang, tapi itu kebenaran. Karena memang tadinya kita ini adalah nafasnya Tuhan. Amin. Kita rohnya Tuhan. Apalagi dengan sekarang kita ada di akhir zaman ini. Dia berfirman, dia sudah datang kedua kali. Kan dulu dia sudah kasih kisi-kisinya. Kalau ada orang yang bilang dia dari sini, jangan percaya katanya. Tapi dari perkataannya, dari semua perkataan yang kita dengarkan ini, ketika kita terima perkataan itu, bukankah semua perkataan ini menjadi hidup? Coba lihat saudara. Coba bayangkan orang yang tak pernah berjumpa dengan orang ini. Yang bagaimana kita berjumpa? Ketika saya saudara melepaskan pengajaran RTM dulu saudara, tahukah saudara? Itu benar-benar saya lakukan dengan iman gitu. Padahal waktu itu kalau itu benar perkataan Bapa, kenapa orang harus ini? Orang itu perkataan Bapa kok. Iya, harusnya kan begitu. Iya, pikiran saya begitu. Tapi jauh di lubuk hati saya yang paling dalam. Karena mereka bilang seperti itu, mereka itu punya mereka. Mereka punya hak lisensi. Saya serahkan, saudara. Iya. Saya pikir gampang, saudara. Kalau hati saya melekat di situ. Dulu setiap hari yang saya baca hanya buku pemuritan dan semua buku Pak Andreas. Lalu buku Watchmeni. Dulu setiap hari. Coba tempatkan diri saudara seperti saya. Saya seorang pembaca, saudara. Dan dari dulu sejak lahir baru bayangin. Saya selalu punya buku rohani. Makanya saya berhak. Makanya saya bisa bilang gitu. Mereka itu tidak punya warisan dari Pak Andreas. Saya punya. Tak ada di antara mereka yang dibilang sama Pak Andreas. Dikasih kita Sumatera, Batam. Gak ada dari mulut Pak Andreas langsung. Tapi kepada saya, di zaman saya, Pak Andreas ngomong sendiri langsung kepada saya. Dan diumumkan. Berarti saya berhak dong. Seandainya Pak Andreas berdiri, mendengarkan perkataan saya seperti Kaleb yang bilang sama dia, sama Yosua itu. Ya kita anggaplah dia Yosua. Saya kan berani bilang sama dia. Tapi saudara, ketika benar pada keadaan itu,
ketika mereka melarang saya live itu waktu itu. Kita masih sering live waktu itu. Kita pakai buku pemuridan itu. Tapi ketika saya dengarkan perkataan itu dari mereka, saya serahkan. Saya tutup waktu itu. Dan ketika sekarang saudara, kadang saudara, perasaan seperti itu muncul gimana ya kalau orang itu bilang sama saya kayak gitu. Apa saya siap? Berarti gini saudara, Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri yang mengatakan semua itu seperti hadir di antara kita saudara. Dan bayangkan, kok saya bisa menjelaskan semua? Rasanya gak ada yang misteri saudara. Dan saudara bisa mendengarkan penjelasan setiap hari. Jadi saudara, kalau jadi ketika saya dengar, kalau saudara nanti ada baca, ada komen di tahun berapa itu ya, yang tentang ini kita gitu ya, di YouTube itu. Wah, mana bisa? Katanya dia nggak ikut dengan itu. Kok dia bisa jelaskan? Wah, nggak bisa lah. Oh, itu. Itu panjang-panjang saudara mereka itu. Tapi kita saudara yang mendengarkan. Apakah saudara setiap hari tidak mendengarkan seperti Tuhan itu bicara? Ya kan? Benar-benar Tuhan yang berinkarnasi itu benar-benar nyata di dalam manusia biasa ini gitu. Ya, tapi apa yang kita lihat? Firman-Nya. Ya kan? Perkataan-perkataannya. Tetapi sekaligus saudara, kita akan melihat Tuhan melalui diri kita menjamah setiap orang. Seperti yang saya katakan tadi, cobalah bayangkan ketika orang menerima saudara. Bukankah kalau engkau melekat kepada Tuhan, bukankah berarti orang itu menerima Tuhan yang ada dalam saudara? Betul gak? Kalau Tuhan sumber damai sejahtera itu melekat di dalam dirimu, bukankah setiap orang akan mengalami damai sejahteramu? Bukankah ketika engkau dalam kesulitan, engkau akan melihat Tuhan yang penuh dengan hikmat itu menyelesaikan semua masalahmu? Ketika kita bertemu dengan orang-orang saudara, mereka punya banyak sekali saudara masalah yang rumit saudara. Iya, masalah yang rumit-rumit. Jadi yang pertama kita lihat adalah ketika kita berjumpa dengan orang, yang pertama adalah jagalah ketenangan hatimu. Tetaplah engkau berdoa di dalam hatimu setiap kali engkau bicara. Maka engkau akan melihat Tuhan itu sendiri berbicara melalui engkau. Dan lihat nanti, oh Tuhan sedang bekerja kok. Gak perlu kita paksa orang. Iya, gak perlu. Karena nanti itu adalah diri kita sendiri, gagasan kita. Makanya saya katakan kemarin saudara, ketika saya dengar itu ya, makanya saya bilang tadi malam kan, sampai tua, ya, sedih sih rasanya. Sama seperti ketika murid-murid Yohanes itu datang gitu kepada Yesus.
menanyakan, engkaukah Mesias itu? Apakah kami masih tunggu yang lain? Bayangin. Coba saudara, kira-kira perasaan Yesus pada waktu itu gimana? Bukankah kira-kira, kalau kita dari segi umur gitu, dari segi yang pertama, bukankah kira-kira Yohanes itu yang melahirkan Yesus? Dari segi siapa dulu? Karena kan dia pembuka jalan. Yohanes kan pembuka jalan. Dan dia diakui oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika dia ngomong seperti itu, kenapa Yesus tidak mengunjungi Yohanes? Coba lihat. Dia cuma bilang aja. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dia cuma bilang itu. Harapan Yohanes, Yesus datang ke sana. Ketika Uli kasih tahu ke saya gitu, saya bilang, bilangin datang ke sini, saya bilang. Saya masih bilangin gitu. Dan ketika sempat jumpa kemarin gitu ya, awalnya nggak jadi saudara. Besoknya dikasih tahu gitu. Saudara, kalau orang tidak berubah, saudara, kalau orang itu tidak mau menerima kedatangan Tuhan yang kedua, sampai kapanpun dia seperti itu, saudara. Iya. Kita nggak bisa paksa orang, saudara. Menurut saya, kalau orang jumpa dengan Tuhan, harusnya tidak ada kebencian di dalam dirinya. Nggak boleh ada, menurut saya. Saudara, disitulah bukti perbedaan apakah seseorang sudah berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Makanya saudara, saya selalu buktikan gitu. Saya kunjungi siapapun yang paling sulit gitu. Dengan gembala kita di Panbil, wah udah, saya sudah ingat dulu kan. Saya bawa ponakan saya untuk servis AC-nya gitu. Saya ingat kan? Dengan gembala kita. Apakah saya nggak datang? Saya datang kan. Dan dia biasa. Dia sebagai anak gitu. Ya dia tumpang tangan sama saya. Sudah. Tapi kan dari cerita itu nggak ada. Memang saya selalu bilang sama saudara, saya tidak punya masalah dengan gembala kita. Memang iya kan? Saya berurusan dengan Tuhan kan? Jadi saudara, ketika saya renungkan, saya lihat kemarin fotonya ditunjukin gitu ya. Aduh, sedih juga sih. Tapi kita nggak bisa tolong orang, saudara. Tuhan pun, saudara, dia nggak dobrak pintu, dia ketok. Ya dari Singapura saya ajak orang-orang yang dilayani dia di sana. Ayo video call di depan saya. Ayolah Bu, datanglah. Saya bilang juga di sana, ayo datang. Sebelumnya itu saya sudah bilang, paspor ibu masih hidup nggak? Sudah mati katanya. Oh, bisa kita buat nanti itu sebelum pandemi. Saya sudah pandemi, maksudnya sebelum pandemi berakhir gitu. Sebelum bisa jalan itu.
Jadi ketika saya sudah jalan itu saya kasih tahu. Dia masih bilang, kalau ini Pak singgah ya, kalau nanti bilang singgah. Gimana mau singgah orang ke Jawa Timur, oh? Mau singgah di Jawa Barat gitu. Tapi walaupun mungkin basa-basi kali ya. Nanti bilang-bilang ya Pak kalau ini. Iyalah, tapi kan pikir-pikir lah. Berarti kan saya harus punya waktu yang panjang dong gitu. Tapi ketika sudah di sini, harusnya kan kalau sudah di Batam kan tinggal bilang gitu. Gitulah saudara. Jadi apa ya? Disitulah kita itu mesti taat gitu. Ingat Tuhan Yesus itu tidak mengunjungi Yohanes di penjara loh. Yohanes sangat menginginkan itu. Karena dia merasa dia senior. Pembuka jalan. Makanya saudara kalau saya ceritakan misalnya tentang Pak Andreas begini bla bla gini. Orang menganggap saya itu kayak ini loh. Kayak kacang lupa kulitnya gitu loh. Ya gak bisa kayak gitu sama Tuhan gitu. Gak bisa. Orang Tuhan kok. Apakah saya melupakan jasa-jasa guru kita? Mana mungkin. Tetapi sekarang, bukankah Tuhan di atas semuanya? Kita menaklukkan diri kita sama manusia atau sama Tuhan? Mengenai hati kita seperti yang tadi. Rasanya yang dibilang tadi, greget juga. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang sulit, saudara sudah lihat sendiri bagaimana dulu ini kita kunjungi langsung gitu. Berkali-kali saya lakukan. Teman kita yang di Tiban, masih ingat? Waktu meninggal anaknya, wah, gembalaku katanya. Tunggu Pak, gembalaku datang. Ya, baru dari situ saya dipanggil Pak Gembala. Okay. Karena dia yang bilang ya saya nasihati di situ. Gak peduli. Karena dia yang bilang akui saya gembalanya, berarti gembala harus ngomong dong gitu. Saya sampaikan kalau sudah ingat dulu. Kita masih lakukan gitu. Tapi dalam hati saya, kalau yang langsung itu saya bilang kan, udah. Tahukah saudara? Jadi Tuhan yang di sorga itu, ketika dia menampakkan diri, saudara, kenapa dia bebas bicara? Karena dia pakai tubuh yang sederhana. Jadi gini saudara, jadi itu kayak mengurangi kuasanya dia. Iya, makanya kita mengalami sakit, kita mengalami, gak masalah gitu saudara. Kalau di waktu yang lalu kita akan berkata, wah masa Tuhan sakit kan kayak gitu. Lah sekarang Tuhan jadi manusia kok. Emang kenapa kalau sakit? Ketika saya bergumul terakhir kemarin itu, katanya saya sudah sembuh, katanya saya gak pernah sakit. Kok saya sakit lagi? Apa ini sakit yang kemarin? Tidak. Terus gimana? Udah. Kamu kurang istirahat, kamu begini. Oke. Terus minum susu gitu kan. Wah, gak berapa lama. Terus ada yang ini, yang sering suka kasih telur dulu. Ya gantian, Pak Yabes gitu kan. Si Pak Tian gitu. Langsung kasih telur ayam gitu. Belum lagi tulang. Tulang itu dari ayamnya sendiri gitu. Iya. Siapa yang menggerakkan?
Tapi setelah itu memang iya, langsung saya rasakan udah nggak ada lagi. Sempat ada bercak darah juga lagi. Tapi dengan sekarang saudara, kita mengalami sakit, biasa aja gitu. Ya harus ke dokter ya sudah gitu. Saudara, kita menjalani hidup. Jadi makanya saudara, ini sudah lewat nggak? Sudah lewat kah? Pas ya. Kalau sudah pas sudah susah. Nggak bisa lagi. Lanjut. Jadi itu saudara ya, hidup kita seperti yang diceritakan tadi. Udah, kita pasti mengalami juga hal-hal seperti yang ya biasa. Tapi ingat, datang kepadaku ya kata Tuhan gitu. Jangan bawa masalahmu. Ya, aku dengarkan juga gitu. Tapi dengarkan perkataanku ya. Dan alami aku setiap hari gitu. Jadi ada banyak hal yang harus kita doakan gitu. Jadi ketika saya lihat itu saya pengen rasanya saudara saya, kenapa sih kok kayak bisa saya datangi gitu. Iya. Tapi di saat yang sama kita mesti dengarkan gitu. Kita harus bagaimana gagasan kita saudara. Kita harus periksa di hadapan Tuhan. Iya, setiap hari. Kadang-kadang saudara perasaan kita mesti kita kesampingkan. Tapi kita mesti kenali diri kita ya. Seperti saya katakan sama saudara. Siapapun saudara, kan saya kunjungi gitu. Mau gimana pun. Saya sudah lihat gitu. Berkali-kali saya lakuin. Kita mesti kenali diri kita gitu loh. Aslinya gitu. Kita mesti tahu jelas-jelas ketika Tuhan bilang, kamu simpan kebencian gak? Oke, coba kira-kira ada gak Tuhan gitu. Oke, berangkat ke sana. Siap. Saya selalu bilang gitu kok. Yang paling sulit dulu ya mungkin gembala kita dulu Pak, yang di Panbil kan. Yang lama saya tunggu juga gembala kita yang di Batam Center kan. Rasanya kan terbayar ya hutang saya. Saya datang sendiri. Pada waktu itu saya mau bawa teman-teman yang lain. Tapi ternyata tidak. Saya coba bilang sama mereka. Nggak ada. Nggak ada yang ngajak saya. Ayolah kita. Nggak ada ya sudah. Tapi kan saya sudah ajak. Mereka dengar ketika saya cerita saya ke sana. Kaget semua gitu. Kok bisa? Ya bisa lah. Kalau dituntut sama Roh Kudus. Iya kan? Baik saudara. Sudah lewat 2. Mari kita akhiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan dan hormat. Dari semua yang kami katakan Tuhan. Tuhan, biar setiap orang yang mendengar sekalipun ini disiarkan nantinya. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Supaya setiap orang tahu bahwa hanya Tuhan yang benar. Hanya Tuhan yang baik. Dan kami menerima kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa hidup, kami bisa berkata-kata, karena Engkau mau berkata-kata melalui kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.